Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 11 Januari 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak di ibadah minggu kedua, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, penerima kolekta ibadah Minggu 4 Januari 2026 jam 9 pagi sebesar Rp20.900.000. Syukur sebesar Rp13.390.500 dan persepuluhan sebesar Rp365.000. Kedua, penerima kolekta ibadah Minggu 4 Januari 2026 jam 6 sore sebesar Rp4.793.000. Syukur sebesar Rp520.000, persepuluhan sebesar Rp200.000 dan sarana fisik sebesar Rp260.000. Ketiga, diberitahukan bahwa sejak Januari 2026 penggunaan gedung Gereja Maranatha untuk ibadah pemberkatan nikah khusus hari Sabtu tidak lagi dilaksanakan. Demikian untuk diketahui bersama. Keempat, diberitahukan bahwa sehubungan dengan pengalihan tanggung jawab Pendeta Ricardo Andriosa Rikumahu MTH selaku Ketua Klasis Kota Ambon ke tanggung jawab yang baru sebagai Wakil Ketua 1 MPH Sinode GPM, maka serah terima dilakukan dalam ibadah Minggu 11 Januari 2026 jam 6 sore bertempat di Gereja Silo. Kelima, ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta R. Rahabeat. Majelis yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih dan Majelis Jemaat Khusus Hok Kim Tong. Pembacaan Alkitab terjemahan baru dari Keluaran 3 ayat pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-14. Kedelapan, yang mengisi pujian dalam ibadah ini Nona Monik Noya dan Nona Bella Somokil. Lagu prosesi masuk para pelayan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 96 ayat pertama dan kedua. Lagu untuk jabat tangan nyanyian rohani nomor 173. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan
dan sesama di ibadah minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 11 Januari 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta A. Tita Ahi Lewakabesi MSI Sekretaris. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat. Tuhan, Raja yang Maha Mulia.
Jemaat, sebagai umat yang mengikuti Yesus, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus dosa kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu, dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ku tak berjalan
Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan. Bagian Alkitab dari terjemahan baru 2 yang akan kita bacakan secara bersama-sama sebagai dasar pemberitaan firman terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 14. Kitab Perjanjian Lama, Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 14. Nantinya kita akan membacakan secara bersama-sama, namun sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan dalam pembacaan firman. Mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Kita akan bacakan secara bersama-sama. Musa diutus Tuhan. Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb, gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar. Musa berkata, "Baiklah, aku membelok ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya, ini aku." Lalu ia berfirman, "Janganlah mendekat, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah yang kudus." Tuhan berfirman lagi, "Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, "Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, sehingga aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa menjawab kepada Allah, "Namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapa namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya,
Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, sahabat-sahabat muda yang terkasih, selamat pagi, semangat pagi kita semua. Shalom. Kabar apa hari ini Bapak Ibu? Kabar baik ya? Kalau tidak baik, bilang tidak baik juga, karena hidup tidak selalu baik-baik saja. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Tanya Yudika dalam lagunya. Di luar sana cuaca masih mendung. Apakah ini juga sebuah bahasa alam tentang banyak sekali masalah yang sedang dihadapi oleh kita? Kita di sini bukan saja orang-orang yang ada di pulau ini, tetapi kita di sini juga dalam suatu solidaritas global sebagai satu kesatuan universal sesama manusia yang terserak di seluruh penjuru muka bumi ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, dan juga para pendengar RRI Ambon yang mengikuti kebaktian ini. Pada pagi hari ini saya memberi tema untuk pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu kedua di bulan Januari tahun 2026 adalah Allah Pembebas. Allah Pembebas. Tentu saja tema ini saya ekstrak dari 14 ayat atau ayat-ayat yang tadi kita bacakan dari kitab Keluaran atau Exodus. Dan saya ingin memulai dengan mengajak kita berempati dengan situasi-situasi kekinian secara global, Bapak Ibu dan saudara anak-anak sekalian. Maka saya akan menunjukkan atau bertanya atau buat pernyataan. Apakah kiamat itu sudah semakin dekat? Itu pertanyaan. Atau juga bisa menjadi suatu pernyataan bahwa kiamat sudah dekat. Apa tanda-tandanya? Bagaimana kita memeriksa Alkitab untuk mendeteksi tanda-tanda bahwa bumi yang kita diami ini pada waktunya akan lenyap dan tidak abadi, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Maka tanda yang pertama adalah bencana datang silih berganti di seantero muka bumi ini. Mulai dari kota yang kita cintai bersama ini, juga di sekitar kita di Maluku Utara, di Halmahera Barat, kita mengikuti berita ada banjir bandang 4 meter lebih. Sampai beberapa waktu yang lalu banjir terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, di Aceh. 1.000 orang lebih meninggal dan jutaan orang atau ribuan orang harus mengalami posisi sebagai pengungsi. Dan orang menyebutnya sebagai bencana ekologis, bukan saja bencana alam. Karena kalau bencana alam itu sebuah peristiwa alamiah tanpa peran manusia. Kalau kita sebut sebagai ecological disaster atau bencana ekologis, berarti di situ ada faktor manusia yang turut berperan sehingga muncullah bencana alam. Dan itu juga terjadi di belahan bumi yang lain. Apakah itu tanda-tanda bahwa dunia ini akan berakhir? Atau kita juga mengikuti Bapak Ibu Saudara anak-anak sekalian sebuah peristiwa global yang terjadi akhir-akhir ini di mana seorang presiden yang merasa diri lebih berkuasa dari semua presiden yang ada di muka bumi ini, dan dengan begitu luar biasa dia mengintervensi satu negara yang berdaulat yang bernama Venezuela. Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya dari berbagai macam sudut, tetapi kalau kita membacanya dalam perspektif misalnya kedaulatan sebuah bangsa, dan bangsa kita Indonesia juga mengatakan bahwa kita harus menghargai kedaulatan bangsa-bangsa, sehingga kita juga bisa bertanya kenapa sampai itu terjadi dan apa efeknya, apa dampaknya. Apakah itu hanya persoalan yang berkaitan dengan negara Amerika dan Venezuela di Amerika Latin, ataukah juga mempunyai dampak secara global kepada kita di Indonesia hari ini? Tentu Bapak Ibu kita bisa mengupdate bagaimana dampak atau impact dari peristiwa global yang berdampak kepada kondisi-kondisi nasional dan kondisi-kondisi lokal kita. Karena bumi ini terhubung secara menyatu, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan juga tanda-tanda yang lain, kita mengalami pandemi virus COVID-19 di tahun 2000, dan mungkin juga akan ada pandemi yang lain, kita tidak tahu. Tapi potensinya ada Bapak Ibu dan saudara.
Ada juga masalah-masalah yang berkaitan dengan praktek korupsi yang bukan saja terjadi di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh belahan dunia yang lain. Krisis moral dan juga kekerasan atau violence, baik secara fisik maupun secara psikis, terjadi di mana-mana. Sebuah gambaran dunia yang suram seperti cuaca yang mendung di luar sana, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi apakah kita akan meneruskan ziarah iman kita di tahun 2026 dengan suatu kondisi kebatinan yang suram? Saya rasa sebagai gereja, sebagai komunitas pengharapan, kita tidak berakhir pada masalah. Karena kita percaya segala perkara dapat kita tanggung, karena kita percaya ada kuasa yang mampu menyelesaikan masalah kita. Amin. Kita percaya itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak sekalian. Dan mari kita lihat tema yang membingkai pemberitaan firman Tuhan di sepanjang bulan Januari dan juga khusus pada minggu ini. Temanya adalah anugerah Allah memelihara kehidupan semesta. Satu tema yang cool, ya. Satu tema yang memberikan kita menghidupkan harapan bahwa di tengah kenyataan yang tidak menentu seperti yang tadi, ada anugerah, ada grace, ada kasih karunia Allah bagi kita. Dan pada minggu ini tema pembinaan, lembaga pembinaan jemaat GPM, ada Panik Taberima, mantan direktur lembaga pembinaan jemaat GPM. Aku adalah aku. Kemuliaan Allah membebaskan hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian. Nah, mari kita masuk ke dalam teks kita. Saya ingin memakai satu lensa tafsiran yang disebut tafsiran postkolonial. Ada beberapa teman pendeta juga yang ada di sini. Kita bisa menggunakan banyak tafsiran atau lensa untuk membaca sebuah teks. Dan izinkan saya pada kesempatan ini menggunakan sebuah pendekatan yang disebut sebagai pendekatan postkolonial. Saya tidak berteori di sini, tapi pendekatan postkolonial sederhananya adalah begini. Bagaimana kita melihat teks-teks Alkitab, pesan-pesan Alkitab dalam semangat pembebasan, dalam semangat kesetaraan, dalam semangat keadilan, dan dalam semangat kebaikan bersama. Kurang lebih maksudnya begitu. Atau kalau kita kontraskan pesan ini dalam bahasa yang agak negatif, bagaimana teks-teks Alkitab melakukan satu resistensi, perlawanan atau kritik terhadap ketidakadilan, ketidaksetaraan, ya, dan berbagai macam masalah yang menindas manusia dan alam semesta. Itu kira-kira secara sederhana bingkai teks postkolonial mau dibawa ke situ. Dan saya melihat bahwa pendekatan ini relate dengan teks kita. Kenapa, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Pertama, konteks di mana teks ini ditulis adalah konteks di mana terjadi, kita sebut saja sebagai kolonialisme atau penjejahan, di mana bangsa yang kuat menindas bangsa yang lemah. Bangsa itu adalah bangsa Mesir, dan yang lemah itu adalah bangsa Ibrani atau Israel. Kita tahu sejarahnya, bagaimana Yusuf pernah menjadi mangkubumi di Mesir, tapi setelah dia meninggal kemudian sejarah berubah. Banyak orang lupa kepada sejarah, sehingga mereka tidak lagi memperhitungkan Yusuf yang pernah menolong Mesir terancam kelaparan, dan terjadilah kolonialisme pada kala itu, yaitu penindasan. Kita melihat di situ, dan bentuk-bentuk dari penindasan itu atau penjajahan itu beragam-ragam. Dapat kita lihat seperti kerja paksa, dan dalam sejarah bangsa kita, kita sudah tahu bagaimana kita juga mengalami era itu. Kita melihat di situ juga kekerasan terjadi, bahkan juga terjadi hal-hal yang kita sebut sebagai ketidakadilan. Dan nanti kita akan baca seterusnya, ketika Israel mau keluar dari Mesir, ada juga tindakan kekerasan, yaitu pembunuhan anak-anak dalam tulah yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam tulah bagi orang Israel. Nah, itu kondisi dan keadaan. Dan kemudian kita lihat, Bapak, Ibu, dalam teks ini bagaimana Allah bekerja dalam tema kita tadi, Allah pembebas. Allah bekerja tidak sendiri. Allah menggunakan alatnya. Dan kali ini kita ingin belajar dari seorang tokoh sentral dalam Perjanjian Lama yang diyakini menulis 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Ulangan, yaitu Moses atau Musa. Mari kita lihat pelan-pelan, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian, para pendengar RRI, apa narasi
dari seorang yang bernama Musa ini dalam teks kita. Yang pertama bahwa Musa menjalani masa persiapan untuk menjadi pemimpin di padang gurun. Di padang gurun Haran. Dia menjadi seorang gembala, sama seperti Daud sebelum dia diangkat sebagai raja, dia adalah seorang gembala. Rupanya seseorang yang akan menjadi pemimpin selalu disiapkan, sama seperti Tuhan Yesus kan Bapak Ibu Saudara, 40 hari yang ada di padang gurun dibentuk untuk menjadi pelayan atau pemimpin. Dan Musa menjalani masa dan peristiwa itu. Dan kalau kita baca teks ini tadi Bapak Ibu, pasti kita akan sangat tergoda untuk melihat dua hal yang cukup menarik di situ, yaitu peristiwa di mana semak duri menyala tetapi tidak terbakar. Ya, semak duri menyala tetapi tidak terbakar. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi iman ataupun Allah bekerja itu memang begitu, melampaui akal dan pikiran yang kita sebut sebagai mujizat. Allah bekerja melampaui akal kita. Mestinya terbakar, tapi tidak terbakar. Itu apa maksudnya? Itu menandakan tentang otoritas Allah, cara Allah untuk menyatakan kuasanya. Dan oleh karena itu dalam bagian itu dikatakan terhadap peristiwa yang hebat itu, Musa sebenarnya juga terpesona, tetapi Allah mengatakan tanggalkanlah kasutmu. Saya lihat pelan-pelan ya Bapak Ibu, tanggalkan kasutmu secara simbolik, ada pesan simboliknya di situ, bukan sekedar sebuah pernyataan biasa. Ada pesan simbolik di situ bahwa engkau harus merendahkan dirimu di hadapan Allah. Kita ini siapa, Bapak Ibu Saudara? Kita tidak punya arti apa-apa. Allah Maha Kuasa, Maha Kudus. Bahkan Musa dalam teks itu melihat wajah Allah saja dia takut sekali. Begitu luar biasa, dramatisnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Lalu kemudian kita melihat percakapan tentang pertanyaan, siapakah engkau? Dalam bahasa Ibrani, Ehye, Asher, Ehye. Oke, satu istilah yang mungkin abstrak sekali, tetapi kalau kita terjemahkan, aku adalah aku, ya, aku adalah aku, ya, itu satu makna seperti apa ya? Tidak terlalu jelas juga, Bapak Ibu dan Saudara. Nanti saya jelaskan pada teks yang lain, pada ayat yang lain. Tetapi di situ mau menandaskan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah tak terselami, tak sanggup manusia mengertinya, bahkan namanya juga sangat penuh dengan misteri atau rahasia. Seorang bapak gereja namanya Agustinus mengatakan begini, Allah yang dapat dipahami adalah, itu bukan Allah. Karena Allah terlalu maha luas, manusia tidak sanggup menyelaminya, tidak akan sanggup menyelaminya. Dia selalu menjadi misteri yang selalu dicari dan dicari oleh manusia di dalam kehidupan ini. Dan apakah Allah itu adalah Allah yang abstrak seperti begitu? Yang kemudian kita bingung Allah seperti apa ini? Mari kita lihat ke belakang teks kita sebelum kita tadi fokus ke ayat 14 atau 13. Kita lihat ayat 7 dan 8. Di situ Allah yang disebut sebagai Asher, Ehye, itu mempunyai 5 hal yang saya rasa sederhana saja menunjukkan bahwa Allah betul-betul ada dan Allah yang bertindak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa itu? Yang pertama dikatakan pada ayatnya yang ke-7 bahwa Allah memperhatikan penderitaan umatnya. Allah peduli, Allah mengerti apa yang sedang dihadapi oleh umat Ibrani atau umat Israel pada saat itu. Demikian juga ketika umat berseru di tengah-tengah penderitaannya, Allah mendengar. Allah tidak menutup telinganya terhadap seruan umatnya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 33 ayat 3. Jadi berseru kepada Allah, dan Allah adalah Allah yang mendengar. Tapi Allah juga tidak hanya mendengar, tidak hanya persoalan Allah mendengar, tapi lebih dalam lagi, Allah mengetahui apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Itulah Allah, Asher, Ehye, Asher, Ahye, Ehye. Aku adalah aku yang memahami apa yang sedang dihadapi dalam konteks penjajahan, kolonialisme pada saat itu. Dan dua hal yang lain yang ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, ketika dia mendengar, dia memahami,
Dia melepaskan manusia dari belenggu-belenggu, dari penderitaan-penderitaan, dari masalah-masalah. Saya kira kuncinya di situ. Allah bertindak untuk melepaskan belenggu. Allah bertindak untuk melepaskan penderitaan. Sudah selesai? Tidak juga. Ada satu kata kunci yang penting juga, yaitu Allah menuntun. Allah menuntun sebagai satu cara, sesuatu babak baru, lembaran baru dimulai lagi. Jadi Allah memulihkan, Allah peduli, Allah melepaskan, tetapi juga Allah menuntun kepada sejarah yang baru. Saya rasa tahun 2026 adalah tahun di mana Allah sedang menuntun kita memasuki kairos, kesempatan-kesempatan baru untuk kita melakukan hal-hal yang baik dan mengalami hal-hal yang baik dari Allah. Saya rasa itu bisa mempermudah kita untuk mendeteksi apa yang disebutkan di ayat 13 atau 14, aku adalah aku. Bukan aku yang abstrak, aku yang samar-samar, tapi aku yang bertindak dalam 5 aspek ini, Bapak, Ibu, dan saudara, anak-anak sekalian. Ya, mari kita teruskan lagi sedikit melihat, kalau kemudian kita menemukan beberapa gambaran tentang Allah yang peduli, maka kalau boleh kita ringkaskan apa yang saya sebut sebagai visi postkolonial dari teks ini, paling kurang ada 3 yang nanti kita kaitkan dengan pergumulan kita hari ini dan di sini dan ke depan, Bapak, Ibu, saudara. Yang pertama, bahwa Allah sungguh-sungguh peduli kepada mereka yang tertindas. Allah ada di tengah-tengah penderitaan. Allah sungguh peduli. Kita pegang itu, Bapak, Ibu, dan saudara. Yang kedua, bahwa Allah juga bertindak melalui banyak cara dan banyak orang. Musa adalah salah satu contoh. Allah berkenan memakai orang-orangnya untuk melaksanakan misi pembebasannya. Orang-orang itu juga adalah Bapak, Ibu, dan saudara pada waktunya Allah pakai untuk menjalankan misinya di tengah-tengah dunia. Dan Allah menyatakan dirinya melampaui kuasa apapun, otoritas apapun, otoritas Firaun yang sangat berkuasa pada saat itu. Ternyata di hadapan Allah, otoritas itu kemudian dapat terlampaui karena kita percaya bahwa Allah melampaui segala otoritas di muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara, anak-anak sekalian. Nah, ketika kita menemukan hal-hal seperti begini, tentu saja kita ingin melihat, merelevansikannya dengan pergumulan kita di hari ini dan di masa-masa yang akan datang, Bapak, Ibu, dan saudara. Nah, saya akan melihat bahwa hari-hari ini kita menghadapi masalah-masalah yang tadi saya sebutkan di atas, tapi juga yang sedang kita hadapi di sini, ya. Bagaimana kita menghadapi krisis-krisis, termasuk krisis ekonomi, bukan saya secara global, tapi juga secara nasional, bahkan juga di kota ini, Bapak, Ibu, dan saudara. Bapak Wali Kota beberapa waktu yang lalu menyampaikan himbauan ataupun informasi tentang kerja di berbagai tempat, atau di tempat di mana saya, termasuk di rumah. Mungkin sebagai warga kota kita bertanya, ada apa ini? Kenapa sampai langkah ini diambil? Tentu penjelasannya dari pemerintah. Tetapi ini juga sebuah kode, sebuah sinyal bahwa kita sedang menghadapi sebuah fase yang tidak mudah. Kita sedang memerlukan satu adaptasi baru tentang kondisi-kondisi ekonomi nasional yang juga mempengaruhi banyak hal, termasuk di gereja kita. Termasuk di gereja kita. Kita akan lihat tahun ini bagaimana ekonomi jemaat kita. Apakah baik-baik saja, ataukah kita sedang mengalami satu kondisi yang akan lebih buruk lagi. Saya tidak menakut-nakuti kita, tapi ini hanya sebagai warning bagaimana kita lebih waspada, karena dunia yang kita hidupi sekarang sedang mengalami turbulensi, masalah-masalah yang semakin rumit dan semakin kompleks. Sebenarnya cara menghadapi semua itu mudah saja, Bapak, Ibu, saudara. Gereja sejak lama sekali menawarkan sebuah gaya hidup yang disebut sebagai gaya hidup ugahari. Kita menggunakan atau memakai cara hidup yang sederhana. Kita melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhan dan bukan berdasarkan keinginan. Karena keinginan kita tidak pernah habis-habisnya, dan itu bisa membuat kita melakukan langkah-langkah yang membuat kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan karena kita ingin memenuhi keinginan kita. Padahal kita harus berhenti pada titik kebutuhan kita. Dan kita juga melihat bisa saja juga hal-hal ini terjadi hari-hari ini karena kita menyalahgunakan kuasa yang ada pada kita.
Kuasa yang mestinya kita pakai untuk melayani orang lain, menjaga kepentingan bersama, tapi justru kita menjaga kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Ini potret, ini kondisi hari ini yang membuat kita harus waspada. Dan kita harus menemukan kekuatan untuk menghadapi kondisi-kondisi yang sedemikian. Ya. Dan itu tidak bisa kita hadapi sendiri. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan gereja hadir untuk memberikan visi teologis. Gereja hadir untuk memberikan harapan, tetapi bukan sebuah harapan yang kosong. Harapan yang berakar kepada firman, dan kita meyakini tentang firman yang mampu memberikan kepada kita kekuatan di tengah kemelut dan keadaan seberat apapun. Dan oleh karena itu pesan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini saya bagi dalam dua aspek. Yang pertama, firman Tuhan memberikan penguatan iman yang kita menyebutnya sebagai apa yang disebut sebagai kredenda atau kredo. Ibadah harus memperteguh iman. Karena iman adalah kekuatan yang membuat kita mampu menghadapi masalah. Maka percayalah bahwa kuasa Allah mampu membebaskan hidupmu. Jadi dasarnya adalah kepercayaan tentang kuasa Allah yang mampu membebaskan kita dari berbagai belenggu-belenggu hidup secara pribadi, tapi juga dalam keluarga-keluarga kita. Ada keluarga yang mungkin datang hari ini juga dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Dia pulang juga mungkin dengan pertanyaan, apa yang akan saya makan? Bagaimana biaya pendidikan anak-anak saya? Kondisi kesehatan suami saya yang masih di rumah sakit. Itu kondisi-kondisi yang kadang-kadang membuat kita nyaris putus asa. Tetapi hari ini, pada pagi hari ini, mari saya mau mengatakan kepada kita berdasarkan visi Alkitabiah, percayalah dan mempercayakanlah hidup kepada kuasa Allah yang membebaskan itu. Tetapi kita juga menyadari bahwa dalam solidaritas kebangsaan, apa yang disebut sebagai global solidarity, firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk peduli dengan yang lain. Maka saya mau melihat bahwa kuasa Allah juga membebaskan bangsa-bangsa. Orang-orang yang jauh daripada kita. Bukan saja itu persoalan mereka, tetapi itu juga menjadi bagian dari doa-doa kita. Harapan-harapan kita supaya bangsa-bangsa menjadi baik lagi. Kondisi kemanusiaan kita menjadi baik lagi. Kita saling peduli karena kita tinggal di bumi yang sama. Makanya setelah di sini ada simbol oikumene. Kita tinggal di rumah yang sama. Kita saling peduli. Kita peka terhadap jeritan-jeritan kemanusiaan bersama. Apa yang disebut sebagai solidaritas kemanusiaan global. Ini juga penting untuk kita tegaskan dalam pergumulan bersama sebagai gereja. Dan kuasa Allah itu membebaskan bukan saja manusia, tapi juga alam semesta. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Gereja baik Katolik maupun Protestan hari-hari ini mengembangkan satu pendekatan teologi ekologi atau ekoteologi, di mana kita melatih kepekaan kita untuk peduli kepada keselamatan alam semesta juga, ya. Dan itu menjadi penting dalam pesan-pesan pemberitaan firman Tuhan. Dan ketika kita meneguhkan iman kita yang sedemikian, maka agenda atau tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan setelah firman Tuhan yang diberitakan adalah kita harus bersama-sama bersinergi. Kita harus bersama-sama menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Tema Natal yang kemarin, Kristus datang menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Dan ini menjadi agenda kita di tahun yang baru, di hari Minggu yang kedua, di bulan Januari, bersama-sama kita bekerja, bersama-sama kita bersinergi untuk menghadirkan kebaikan bagi semesta. Dan kita percaya Bapak Ibu dan Saudara bahwa setelah Musa disiapkan oleh Allah, dalam peristiwa itu dia pergi menghadap Firaun. Dia melakukan misinya, yaitu misi pembebasan. Dia membawa Israel keluar dari perbudakan. Dan hari ini sebagai gereja Tuhan di Gereja Protestan Maluku, seluruh umat dan pelayan Tuhan, 776 jemaat, 34 klasis, kita dipanggil dalam misi pembebasan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah sesuai dengan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab kita masing-masing. Bapak Ibu yang datang dengan peran yang berbeda, diutus oleh Tuhan sebagai Musa-Musa baru untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Saya lihat di sini ada Pak Patrick Munandar, anggota DPRD Kota Ambon, Bapak Ibu yang lain. Kita semua, mari kita berperan untuk menghadirkan kebaikan. Kalau kita bisa bikin itu Bapak Ibu, maka cuaca
yang mendung di sana akan Tuhan ubah menjadi cerah. Karena kita percaya Allah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan, Allah yang menjawab, dan Allah yang menuntun kita. Tuhan Yesus sayang ketemu semua. Amin. Tuhan, disilakan berdiri dan mari bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh dunia ini kita mengaku iman kita dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan kesaksian pujian dari Nona Monik Noya. Disilakan. Selamat hari Minggu, Shalom. Semoga pujian ini dapat jadi berkat untuk katong semua. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itulah kerinduanku, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah
terima kasih untuk pujiannya yang teduh. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarlah anjuran sebagai berikut. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
Jemaat kekasih Kristus, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di hadapan kami telah terkumpul persembahan syukur yang kami bawa dari bilik-bilik rumah pergumulan kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati akan persembahan syukur ini Bapa, untuk guna bagi memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita berdoa syafaat, bolehlah kita mendengarkan pujian dari Nona Bella Soumokil. Silakan. Selamat pagi, Shalom. Semoga persembahan puja ini bisa membawa berkat untuk katong semua. You call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rise in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail. You won't start now. Call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rise in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh. Let me walk upon the waters, wherever you are, call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger for the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without burden. Let me walk upon the waters, wherever you are, call me. Take me deeper than my feet will ever wander, and my faith will be much stronger in the presence of my Savior.
Terima kasih pujian yang meneduhkan dan menguatkan iman ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, sahabat-sahabat muda yang terkasih, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa syafaat. Segala kemuliaan hanya bagi Tritunggal Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang berkarya di sepanjang sejarah umat manusia, yang menuntun kami langkah demi langkah, dan kami telah ada di hari Minggu yang kedua di bulan yang pertama tahun kehidupan 2026. Secara pribadi tetapi juga bersama istri ataupun suami, anak-anak, keluarga. Dalam persekutuan ini kami hadir untuk menyembah Tuhan, untuk diteguhkan bahwa Engkau Allah pembebas, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang bertindak dalam sejarah, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menuntun. Gembala baik, menuntun kami melewati berbagai macam tantangan dan meyakinkan kami bahwa apapun yang kami hadapi, Engkau ada dan selalu ada. Di samudera kehidupan yang penuh dengan gelombang, Engkau ada di situ untuk meneduhkan badai. Engkau ada di padang gurun untuk menuntun. Engkau ada di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Ehye, Asher, Ehye. Kepada Allah yang tidak sanggup kami pahami, kami datang berserah. Tapi kami yakini bahwa Allah bertindak dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua orang yang datang beribadah di tempat ini, tetapi juga yang mengikutinya melalui Radio Republik Indonesia, disegarkan oleh Tuhan dalam persekutuan ini. Melalui firman Tuhan yang diperdengarkan melalui pujian, tetapi juga lewat pemberitaan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, sempurnakan itu, karena hanya Roh Allah yang menyempurnakan segala sesuatu di atas segala keterbatasan kami. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami, Engkau mengenal jerit hati kami semua, pergumulan pribadi, bahkan keluarga kami. Tolonglah kami ya Allah ya Tuhan kami, supaya kami tetap memulihkan keluarga di tengah ancaman krisis keluarga hari ini. Hubungan suami istri kiranya dipulihkan, hubungan adik kakak orang bersaudara diteguhkan, supaya keluarga menjadi surga kecil, di mana damai sejahtera Allah dirayakan dan disyukuri. Terima kasih kami mendoakan setiap orang muda dalam persekutuan kami. Biarlah orang-orang muda Laksana Raja Wali yang punya visi besar dan memperjuangkan visi itu melalui studi, melalui kerja dan usaha yang sungguh-sungguh, supaya mereka akan terus bersinar laksana bintang di langit. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami yang sudah kembali ke sekolah. Tuhan berkati mereka supaya mereka sungguh-sungguh tekun, serius, disiplin, tetapi juga mengandalkan Tuhan. Berkatilah guru-guru mereka, para dosen mereka, supaya pendidikan menjadi jembatan yang baik untuk masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan berkati gereja-Mu di seluruh dunia, dalam pergumulan-pergumulan oikumene, baik Protestan maupun Katolik, mempercayai Tuhan yang sama, menyembah Tuhan yang sama, dan memberitakan Tuhan yang sama, supaya gereja bersatu, gereja tidak terpecah-pecah. Gereja menjadi kekuatan membarui dunia, mentransformasi dunia, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi yang satu ini Tuhan. Berkati pimpinan gereja kami di lingkup persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Hamba-Mu Pendeta J.K. Manoputi, Pendeta GPM yang diutus untuk melayani Tuhan di PGI. Tuhan tetap memberi hikmat kepadanya bersama dengan seluruh majelis pekerja harian PGI. Demikian juga dalam kepemimpinan di Sinode Gereja Protestan Maluku. Pendeta Cak Sapulete sebagai pimpinan gereja dan seluruh majelis pekerja harian Sinode, Tuhan memberkati dan merahmati. Teman-teman kami yang melayani di kantor Sinode, dalam tugas-tugas mereka yang juga berdampak bagi jemaat-jemaat, Tuhan memberkati mereka semua. Klasis Kota Ambon secara khusus di antara 34 klasis kami doakan, baik ketua klasis, sekretaris klasis maupun seluruh anggota majelis pekerja klasis, para sekbid dan para pegawai, Tuhan memberkati secara khusus persiapan acara. Serah terima ketua klasis dari Pendeta Ricardo Rikumahu kepada Pendeta Rinto Muskita pada sore jam 6 di gedung gereja Silo. Tuhan memberkati. Kepemimpinan menjadi cara untuk membarui komitmen untuk menghadirkan yang terbaik bagi Tuhan melalui klasis ini. Tuhan memberkati. 21 jemaat yang ada di klasis Kota Ambon kami doakan, para pemimpin pelayannya, pendeta, penatua, diaken, dan seluruh perangkat pelayan yang sudah memulai lagi tugas pelayanan persekutuan di unit sektor wadah pelayanan,
Tuhan memberi semangat untuk terus melayani dengan setia. Demikian juga ya Allah, ya Tuhan kami mendoakan semua kami yang mendukung liturgi pada saat ini, baik selaku majelis jemaat bertugas dari jemaat kategorial Polri Sinar Kasih dan jemaat khusus Hokintong. Tuhan berkati teman-teman pelayan ini bersama dengan seluruh pelayan yang lain dalam pelayanan di pagi hari ini. Tim musik, Pak Kacela Samahu dan teman-teman, Tuhan memberkati kesetiaan mereka, termasuk teman-teman kantoria yang memandu pujian jemaat, diberkati mereka semua. Para penata multimedia, penata sound system, dan pengisi pujian, kiranya lagu-lagu yang disampaikan adalah pemberitaan firman yang meneguhkan iman kami, yang menguatkan langkah kami untuk menyambut kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan. Para kolektan, tuagama, dan semua orang yang ambil bagian dalam acara ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dan seluruh anggota DPRD Kota Ambon dan para birokrat di kota ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai mereka sebagai musa-musa yang baru, yang diutus oleh Tuhan menghadirkan pembebasan, menghadirkan damai sejahtera bagi kota yang sungguh sangat kami cintai bersama ini. Demikian juga provinsi kami Maluku, Pak Hendrik bersama dengan Pak Abdullah Fana sebagai gubernur dan wakil gubernur dan seluruh jajarannya. Kami doakan mereka, sungguh-sungguh berdoa agar mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan, menghadirkan kesejahteraan bagi daerah ini di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Bahkan gereja Protestan Maluku ada juga di Maluku Utara. 4 klasis yang ada di sana kami doakan Tuhan memberkati, dan juga pemerintah di Maluku Utara, Gubernur Ibu Shirley dan seluruh jajarannya diberkati oleh Tuhan. Tak lupa sebagai warga bangsa dan negara Indonesia, kami pun sungguh-sungguh berdoa bagi pemerintah bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya, pimpinan partai politik. Tuhan memberkati dalam seluruh komitmen di tahun baru menghadirkan kebaikan bagi kesejahteraan semua warga bangsa, dari Merauke sampai ke Sabang, dari Miangas sampai di Pulau Rote. Dalam solidaritas global, kami berdoa bagi saudara-saudara yang mengalami bencana alam di seluruh belahan bumi, termasuk juga bencana kemanusiaan melalui perang ataupun intervensi negara yang merasa lebih berkuasa terhadap negara yang kecil dan lemah. Tuhan memberkati, Tuhan kendalikan bumi ini dalam seluruh kasih dan kuasa-Mu. Kami tidak tahu kapan dunia ini akan berakhir, semua adalah rahasia Allah. Tapi Engkau mengajarkan kami pagi hari ini untuk tetap percaya, untuk tetap yakin bahwa Engkau Allah yang tetap menuntun kami, menjaga kami, membersamai kami langkah demi langkah. Terima kasih Bapa Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami datang kepadamu mohon belas kasihan-Mu ya Allah, ya Tuhan kami, untuk seluruh derap langkah pelayanan bersama. Teristimewa kami ingat teman-teman kami para pendeta yang melayani di pulau-pulau yang jauh, di tempat-tempat yang terpencil, di gunung-gunung yang harus mendaki berhari-hari. Kami ingat mereka di perbatasan-perbatasan, kami sungguh-sungguh mendoakan mereka, sebab mereka adalah alat dalam tangan-Mu yang juga diutus untuk memberitakan damai-Mu di lingkup pelayanan yang terjauh sekalipun. Tuhan memberkati. Ini kami Tuhan. Demikian juga kami mendoakan pimpinan RRI Ambon yang memberitakan firman-Mu melalui siaran ini. Tuhan berkati para pegawainya dan seluruh visi dan agenda-agenda di dalam Radio Republik Indonesia supaya semuanya boleh berjalan dengan segala baik. Terima kasih, diberkatilah semua orang yang ada dalam gedung gereja Maranatha ini maupun siapapun yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini melalui live streaming dan sebagainya. Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Ini doa kami yang kami persembahkan di dalam satu nama saja, yaitu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami dari yang jahat, karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak sekalian, pergilah, jalinlah hidup sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu.
jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah janji penyertaan Tuhan bagimu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat disilakan duduk untuk berdoa syukur pribadi. Terima kasih dalam kebersamaan kita di saat ini. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom jemaat Tuhan.